Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4626, awan bergerak ke segala arah. Suara dengung tumpul, didorong oleh guncangan hebat, datang dari kota senja. Lin Bai dan Jiang Xuanzu naik ke langit dan melihat ke arah kota senja. Mereka melihat asap hitam mengepul ke arah gerbang timur. Tampaknya seseorang sedang menyerang barisan pertahanan kota-kota senja. Saat senja, retakan muncul di barisan pertahanan kota, dan akhirnya sebuah lubang besar pecah dengan dentuman besar. Beberapa sosok bergegas keluar dari kota seperti kilat dan langsung menuju pegunungan senja dan menghilang di pegunungan hutan yang tak terbatas. Kemudian, saat senja, ada ratusan prajurit di kota, mengirimkan gelombang kekuatan yang menakutkan di alam Taoisme dan para dewa, mengejar dan membunuh mereka. Itu seharusnya orang-orang dengan kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao. Bahkan jika mereka tidak, mereka pasti memiliki banyak hubungan dengan para dewa dan iblis. Ayo kita kejar mereka. Jiang Xuanzu berkata bahwa dia ingin mengejar Lin Bai. Lin Bai dengan cepat menangkap Jiang Xuanzu dan berkata dengan suara rendah, "Tunggu sebentar. Apa yang kamu tunggu?" Jiang Xuanzu berkata dengan cemas, "Jika para dewa dan iblis jatuh ke tangan keluarga Li, bahkan jika sekte bulan jahat datang, jangan harap mereka akan memuntahkannya lagi." Mata Lin Bai dengan tenang menatap lubang besar kota senja, dan setelah dua kelompok orang dan kuda pertama bergegas keluar dari kota senja, tidak lama kemudian, beberapa kelompok orang dan kuda bergegas keluar. Siapa orang-orang ini? Pupil mata Ging Hisin mengecil. Lin Bai berkata dengan suara rendah, seharusnya itu adalah seorang pejuang dari pasukan lain di 27 negara bagian Yunling. Ayo pergi. Sekarang mari kita ikuti. Meskipun dia bertanggung jawab atas negara bagian ke-27, dia masih kuat baik di dalam maupun di luar negara bagian. Ini seperti 13 negara bagian abadi. Sekte Iblis Abadi adalah pemegang kekuasaan di 13 negara bagian abadi. Namun, ada 8 klan yang kuat di Hengzhou, dan ada juga agama-agama yang membahagiakan di Lesu, yang juga merupakan kekuatan yang kuat untuk mendominasi. Kelompok pertama harus terkait dengan sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao, kelompok kedua harus menjadi yang terkuat dari keluarga Li di Yunling, dan kelompok ketiga milik kekuatan lain di 27 negara bagian Yunling. Sepertinya tebakan kita benar. Keluarga Li di Yunling bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa dunia luar penuh dengan jebakan. Sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao tidak dapat melarikan diri dari surga dan kemungkinan besar bersembunyi di kota senja. Lin Bai berkata dengan suara rendah, setelah pencarian karpet Li, sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao tahu bahwa mereka tidak dapat bersembunyi, jadi mereka harus keluar dari kota senja. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, tetapi ketika mereka pergi ke pegunungan senja, bukankah mereka akan terjerumus ke dalam jaring? Ada penjaga kuat dari keluarga Li di pegunungan senja. Mereka bukan kesemek yang mudah dicubit. Mungkin mereka punya strategi sendiri. Lin Bai berkata dengan suara rendah, terlebih lagi, pegunungan senja mencakup wilayah yang sangat luas. Meskipun para penguasa keluarga Li sangat kuat, mereka tidak dapat mencakup semua aspek. Di pegunungan senja, masih ada kemungkinan untuk melarikan diri. Dengan 3 kelompok pria dan kuda memasuki pegunungan senja, Lin Bai dan Jiang Xuanzu mengikutinya. Di pegunungan senja, gunung-gunungnya tinggi, hutannya lebat, dan pepohonannya menjulang tinggi. Jangankan ratusan seniman bela diri, bahkan jika puluhan ribu seniman bela diri memasuki pegunungan senja, mereka akan segera menghilang seperti batu ke laut. Lin Bai dan Jiang Xuanzu membuka mata mereka satu demi satu, mencari jejak seniman bela diri. Tidak, pegunungan senja begitu besar. Di mana aku harus menemukannya? Dengarkan saja suaranya. Jika keluarga Li mendirikan biro sebesar itu, mereka tidak akan membiarkan sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao lolos dengan mudah. Sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan hati para dewa dan iblis. Mereka tidak dapat menyerahkannya dengan mudah. Begitu keduanya bertemu, akan ada pertarungan sengit antara hidup dan mati. Sebelum Lin Bai selesai berbicara, dia mendengar suara bumi berguncang dan berguncang di depannya. Area pohon yang luas tumbang, dan asap mengepul, menutupi separuh langit. Lin Bai dan Jiang Xuanzu bergegas ke medan perang. Ketika mereka tiba di lokasi pertempuran, mereka hanya melihat beberapa mayat dan lubang-lubang berskala besar di tanah. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh dari depan lagi, dan suara tanah dan gunung yang berguncang menyebar. Bagaimana bisa ada begitu banyak suara? Sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao ingin membuat suara besar dan menarik para pejuang dari kekuatan lain. Ketika kekuatan dari beberapa pihak bertarung,
mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lin Bai ketakutan. Semua prajurit di 27 negara bagian Yunling sedang bermain api. Semuanya tentang batas. Menurut pendapat Lin Bai, kedua prefektur Yunling 27 mendirikan biro untuk memikat dan membunuh sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao, atau sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao melarikan diri dari kota senja. Menurut pendapat Lin Bai, mereka menari di atas pedang. Jika mereka ceroboh, mereka akan menjadi tempat di mana mereka akan mati tanpa dikubur. Kali ini, Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak datang terlambat. Ketika mereka tiba ribuan mil jauhnya, pupil mata ajaib dapat dengan jelas melihat ratusan master keluarga Li berdiri di awan dan di seluruh hutan pegunungan, dikelilingi oleh lebih dari 10 prajurit. Prajurit dari pasukan lain bersembunyi di panggung pinggiran, dan mereka tidak mudah didekati. Tampaknya mereka semua ingin memanfaatkan keuntungan. Lebih dari 10 prajurit yang dikepung terluka parah dan pucat, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Bahkan jika kita menyerahkan hati ajaib, bisakah keluarga Li benar-benar mengambilnya dari pegunungan senja? Di antara lebih dari 10 prajurit yang terluka parah, salah satu dari mereka, seorang lelaki tua kurus, mencibir dan berkata, para prajurit yang mengikuti keluarga Li Anda berasal dari berbagai pasukan di Yunsu. Sekarang mereka semua berkumpul di pegunungan senja. Bisakah Anda memastikan bahwa Anda dapat meninggalkan seluruh tubuh? Di antara ratusan prajurit yang mengelilingi mereka, seorang pria parubaya dengan tenang berkata, ini bukan masalah yang harus Anda pertimbangkan. Anda hanya perlu menyerahkan barang-barang itu. Keluarga Li saya memiliki kemampuan untuk memikat Anda keluar, jadi Anda secara alami akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan barang-barang itu. Baiklah, karena keluarga Li sangat menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Lelaki tua kurus itu menyeringai muram di sudut mulutnya, dan matanya ganas. Dia merasakan bola cahaya hitam dan putih dari lengannya. Pada bola cahaya itu, ki hitam dan putih menggeliat dan terjalin satu sama lain, sedikit bergelombang, seperti jantung yang berdetak. Melihat pemandangan ini, Lin Bai dan Jiang Xuansu bertekad. Rumor tentang keadaan Qi itu benar. Alasan mengapa negara Qi disegel adalah karena sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao telah mengambil roh dan hati iblis dari kota senja. Keluarga Li segera memblokade Qizhu dan ingin menutup pintu dan memukuli anjing untuk mengambil roh dan hati iblis. Keluarga Li telah mencari hati ajaib selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak pernah ditemukan. Beberapa waktu lalu, sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao sekali lagi aktif di 27 negara bagian Yunling. Setelah berdiskusi dengan pejabat senior keluarga Li, mereka memutuskan untuk mendirikan biro untuk memikat sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao untuk mengambil hati ajaib. Pada saat itu, mereka akan terbunuh dalam satu jaring. Keluarga Zhao terpancing, dan keluarga Li berhasil dalam rencana mereka. Sekarang, menghadapi keluarga Li, kesulitan terbesar adalah bagaimana membawa para dewa dan iblis kembali ke keluarga Li dengan aman dari kekuatan di sekitarnya. Lin Bai pernah berkata sebelumnya bahwa biro keluarga Li tidak diragukan lagi sedang membakar api. Begitu berita tentang hati dewa dan iblis bocor, itu tidak hanya akan mengantar pada pertikaian pasukan lokal dari 27 negara bagian Yunling, tetapi juga ketamakan klan penguasa yang datang untuk menghadiri pesta bulan jahat. Keluarga Li sedikit ceroboh, itu adalah telur lalat ayam yang dipukul, membuat gaun pengantin untuk orang lain. Bab 4627, Mengejar Pegunungan Senja. Pegunungan di kala senja, hutan lebat. Perang besar menyebabkan hutan lebat itu runtuh, menampakkan sebuah lubang besar. Prajurit tua dari keluarga Zhao merasakan bola cahaya hitam putih terjalin dari lengannya. Bagian dalam bola cahaya itu sedikit berfluktuasi, seolah-olah jantungnya berdetak. Jika tidak ada kecelakaan, ini pasti jantung ajaib. Lin Bai dan Jiang Xuansu melihatnya dalam kegelapan, dan mata mereka berbinar dan mereka bahagia. Namun pada saat yang sama, hati Lin Bai juga bertanya-tanya, Zhao menghabiskan begitu banyak energi untuk mendapatkan jantung ajaib, begitu mudah untuk menyerahkannya. Bahkan jika semua keluarga Zhao terjebak dalam kemiskinan dan ingin menukar jantung ajaib dengan cara hidup, mereka semua tahu bahwa keluarga Zhao dan keluarga Li sedang dalam masalah besar. Bahkan jika seni bela diri keluarga Zhao menyerahkan jantung ajaib, keluarga Li tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pria parubaya dari keluarga Li melirik sudut mulutnya dengan senyum bangga dan mengulurkan tangan untuk bergerak. Dia ingin mengambil jantung ajaib itu ke tangannya. Sekarang juga. Tiba-tiba, kilatan cahaya melesat dari hutan dan langsung menuju ke keluarga Li yang sudah setengah baya. Berani sekali kau.
Ratusan orang Li Jiawu di sekitarnya menyerbu ke dalam hutan dalam aliran senjata ajaib yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang Li Jiawu jatuh ke dalam hutan pegunungan dari ketinggian, dan segera terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di dalam hutan. Orang-orang setengah baya dari keluarga Li tahu bahwa mereka tidak bisa terus berlarut-larut. Jika mereka melangkah keluar dan menyerbu ke depan, mereka harus merebut hati para dewa dan iblis. Namun pada saat ini, terjadi perubahan yang tiba-tiba. Tepat pada saat tangan Li yang setengah baya menyentuh hati para dewa dan iblis, semburan asap hitam tiba-tiba mengepul dari tanah, berubah menjadi hantu dengan gigi dan cakar hantu yang tajam menyerang keluarga Li yang setengah baya. Sialan! Berulang kali diblokir oleh seni bela diri di sekitarnya, hati keluarga Li yang setengah baya itu menyimpan amarah yang tersembunyi. Dengan pukulan backhand, hantu itu hancur total. Pada saat yang sama, pertempuran sengit di dalam hutan menjadi semakin sengit, dan suara gemuruh terus-menerus pecah. Ratusan prajurit Li pergi ke dalam hutan untuk mencabut para pembuat onar. Akibatnya, tidak terlalu banyak pengawal di sekitar keluarga Li yang setengah baya. Alihkan harimau dari gunung. Mata Lin Bai berbinar dan melihat niat dasar dari kekuatan lain, dan tiba-tiba semacam cahaya bersinar, kakak perempuan, mari kita persiapkan, mungkin kita bisa mendapatkan hati ajaib, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan identitas kita. Jiang Xuanzu mengangguk pelan, mengangkat tangannya dan melayang dengan cemerlang. Ia berganti ke gaun hitam panjang dan bahkan kain kasa di wajahnya berubah menjadi topeng. Lin Bai tersenyum. Ini bukan pertama kalinya Lin Bai melakukan hal seperti itu. Lin Bai segera mengeluarkan topeng mawar dari tas penyimpanan dan mengenakannya di wajahnya. Semangat Dharma di tubuhnya mengalir dari yang putih ke jubah hitam. Setelah kamuflase, Lin Bai dan Jiang Xuanzu menunggu kesempatan. Baru saja, berbagai kekuatan di hutan melihat bahwa prajurit keluarga Zhao menyerahkan hati ajaib. Mereka juga tahu bahwa begitu hati ajaib jatuh ke tangan keluarga Li, akan sulit untuk bersaing memperebutkannya. Oleh karena itu, mereka berencana untuk memancing prajurit keluarga Li menjauh dari tempat itu secara berkelompok, meninggalkan hantu dan boneka mekanisme untuk terlibat dengan keluarga Li yang setengah baya dan menunda kesempatan. Melihat bahwa tetua keluarga Zhao terpikat pergi, lingkaran yang mengelilinginya juga menunjukkan kekurangan. Dia segera tersenyum jahat, mengambil kembali roh dan iblis, mengangkat tangannya dan melemparkan keluar orang setengah baya dari keluarga Li. Pada saat yang sama, dia menerobos dengan prajurit lain dari keluarga Zhao. Tujuannya telah tercapai. Mencabut hati para dewa dan iblis, memancing pasukan seni bela diri di sekitarnya untuk merebut, dalam kekacauan seni bela diri keluarga Zhao, keluar dari pengepungan. Keluarga Li adalah satu-satunya yang menderita karena persaingan. Wajah setengah baya Li muram, dan matanya marah. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan pikiran para dewa dan iblis dalam perjalanan ini, jadi dia membawa ratusan praktisi seni bela diri dari alam Tao untuk pergi bersamanya. Tetapi dia masih meremehkan kekuatan seni bela diri yang tersembunyi, yang membuatnya begitu banyak kesulitan. Keluarga Li mendirikan biro untuk memikat kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao untuk mengambil hati para dewa dan iblis. Tidak ada dinding kedap udara di dunia. Sebagai negara adik kuasa di negara bagian lain dari 27 negara bagian Yunling, mereka akan tahu lebih banyak atau lebih sedikit berita. Namun keluarga Li tidak pernah menyangka bahwa kekuatan super ini berani mengirim orang kuat untuk melawan keluarga Li. Ketika kita mendapatkan kembali hati para dewa dan iblis, kekuatan ini tidak akan mencoba untuk mengendalikan. Amarah Li yang sudah setengah baya, melepaskan keterikatan dengan Lin Zhongwu, dan mengejar kejahatan Zhao yang tersisa lagi. Di hutan, Lin Bai dan Jiang Xuanzu bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang harus kita lakukan? Jiang Xuanzu bertanya kepada Lin Bai bahwa situasinya kacau dan rumit, dan sulit bagi Jiang Xuanzu untuk membuat pilihan. Jika menurut temperamen Jiang Xuanzu sebelumnya, saat para penjahat dari keluarga Zhao mengambil hati para dewa dan iblis, dia akan segera menangkap mereka. Menangkapnya dan melarikan diri. Namun, saat dia baru saja ingin bergerak, dia dihentikan oleh Lin Bai. Lin Bai tahu bahwa merebut hati para dewa dan iblis tadi adalah jalan buntu. Meskipun kekuatan Lin Bai dan Jiang Xuanzu tidak dapat diprediksi, mereka dapat merebut hati para dewa dan iblis, tetapi pada akhirnya. Bisakah kita lolos dari pegunungan Twilight? Jelas tidak. Hati para dewa dan iblis adalah kentang panas di depan umum. Siapapun yang mendapatkan hati para dewa dan iblis adalah target yang dikejar oleh berbagai kekuatan di pegunungan Twilight.
Dengan kekuatan Lin Bai dan Jiang Xuansu, merebut hati para dewa dan iblis dari para penjahat yang tersisa dari keluarga Zhao, keluarga Li, dan orang-orang kuat di Yunzu hanyalah mimpi. Jadi Lin Bai dan Jiang Xuansu masih harus menunggu kesempatan. Melihat sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao melarikan diri lagi, mata Lin Bai berbinar, para prajurit keluarga Zhao melarikan diri dari surga, yang mungkin merupakan kesempatan kita. Pergilah. Lin Bai segera menyapu hutan, kecepatannya meningkat tajam, dan diarahkan ke arah Zhao Jiawu. Jiang Xuansu mengubah kultivasinya menjadi kekuatan di puncak alam Daoshen, bersiul melalui hutan dalam badai, yang membuat pepohonan terhuyung-huyung. Para prajurit keluarga Li telah dipancing keluar oleh kekuatan kuat dari pasukan lain di Yunzu, dan sekarang hanya lebih dari 20 prajurit yang mengejar para prajurit Zhao. Semua prajurit keluarga Zhao terluka parah dan kekuatan tempur mereka rusak. Mereka tidak memiliki perlawanan. Ini adalah kesempatan bagi kita. Jika saatnya sudah tepat, kamu dan aku tidak perlu berdiskusi lagi. Kami akan segera mengambil hati para dewa dan iblis, lalu kembali ke gunung tempat sekte itu berada. Lin Baiseng takut akan ada masalah lain nanti, jadi dia memberitahu Jiang Xuansu tentang rute pelarian itu. Li Jiawu sudah kehilangan kesabarannya. Alih-alih berdamai dengan Zhao Jiawu, pembunuh Li Jiawu langsung kesakitan setelah berhasil menangkap Zhao Jiawu. Dia ingin membunuh semua orang Zhao Jiawu di Pegunungan Senja. Para prajurit keluarga Zhao awalnya terluka parah, tetapi sekarang mereka bahkan lebih kalah. Hanya lelaki tua dengan hati dewa dan iblis yang selamat, tetapi sekarang juga merupakan akhir dari tambatannya. Mati, raungan Li yang setengah baya, kekuatan yang menjulang tinggi membombardir ke bawah, mengguncang turbulensi gunung, pohon Xiaosu. Wajah Zhao Jiawu ngeri, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa di bawah telapak tangannya, dia tidak dapat melarikan diri. Menjijikkan, lelaki tua dari keluarga Zhao itu mengangkat kepalanya ke langit dengan putus asa dan menunggu kematiannya. Sekarang juga, Li yang setengah baya menamparkan kepala lelaki tua dari keluarga Zhao itu. Dalam sekejap, Lin Bai bergegas keluar dari hutan pegunungan, dan Jiang Xuansu tertinggal di belakang. Sarung pedang dari bunga krep myrtle, sapuan cahaya pedang di langit, menebas ke arah Li yang setengah baya. Bab 4628, mengalihkan masalah kepada orang lain. Pedang Murad adalah senjata terbaik Taoisme. Kekuatan pedang mengguncang langit dan bumi. Telapak tangan ganas keluarga Li yang setengah baya langsung menghantam kepala sisa-sisa kejahatan keluarga Zhao, tetapi pada saat kritis, dia tiba-tiba merasakan pedang tajam. Melihat ke belakang, pedang tajam menyerbu lengannya, memaksa keluarga Li yang setengah baya untuk menarik tangannya. Di keluarga Li yang setengah baya, dia marah, dan kultivasinya di puncak alam Daoshen penuh dengan sensasi. Mau mati, aku akan melakukannya untukmu. Suara gemuruh mendengus datang. Keluarga Li yang setengah baya menyerah membunuh Zhao Jiawu dan membunuh Lin Bai dengan pukulan punggungnya. Sebuah pedang memotong keluarga Li yang setengah baya, Lin Bai tidak ragu untuk berbalik dan berjalan, bentuk tubuhnya mengebor ke dalam hutan lebat. Pukulan setengah baya Li membunuh, ada suara keras, gunung hancur berkeping-keping. Secara alami, kultivasi Lin Bai dari 7 dewa Tao tidak dapat menjadi saingan keluarga Li yang setengah baya. Oleh karena itu, setelah memotong setengah baya dari keluarga Li, Lin Bai tidak ragu untuk berbalik dan menyelinap pergi. Sialan, melihat pelarian Lin Bai, hati setengah baya Li menjadi marah dan memiliki perasaan diejek. Pihak lain jelas bukan lawannya, tetapi dia melecehkan dirinya sendiri di satu sisi, dan dia tertarik oleh perhatian Zhao Jiawu dan tidak berani mengejar dan membunuh dengan mudah, sehingga Lin Bai dapat mundur. Terkejut untuk mundur Lin Bai, setengah baya Li melihat ke belakang, baru saja ingin mengambil hati iblis di tangan Zhao. Namun tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam muncul di samping pendekar keluarga Zhao, yang hendak mengambil hati para dewa dan iblis. Li yang setengah baya segera tersadar dan menyadari bahwa pria yang baru saja memberikan pedang itu mencoba menarik perhatiannya dan memberi kesempatan kepada rekan-rekannya untuk mengambil hati para dewa dan iblis. Sekarang, Jiang Xuansulah yang merampas hati para dewa dan iblis. Lin Bai, yang bersembunyi di hutan, segera menggelengkan kepalanya dan mendesah getir, kakak perempuan Jiang masih terlalu cemas. Lin Bai menghentikan keluarga Li yang setengah baya, bukan untuk merebut hati para dewa dan iblis saat ini. Mereka hanya tidak ingin membiarkan para dewa dan iblis jatuh ke tangan keluarga Li. Pada saat Lin Bai menghentikan keluarga Li yang setengah baya, Jiang Xuansu tahu kemampuan Lin Bai.
Liang setengah baya sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Bai, jadi dia langsung pergi ke Zhao Jiawu. Melihat seseorang menyerang, pendekar keluarga Zhao segera berbalik menyerang dan terjerat dengan Jiang Xuanzu. Hanya dalam sekejap, Liang setengah baya mengejutkan Lin Bai dan berbalik untuk membunuh Jiang Xuanzu. Pada saat ini, Jiang Xuanzu memukuli keluarga Liang setengah baya dengan serius dengan satu tangan, menyemburkan darah dan terpental mundur. Pada saat yang sama, kekuatan mental Jiang Xuanzu bergerak, dan dia mengeluarkan jantung ajaib di lengan Li yang setengah baya dan meninggalkannya di tangannya. Jiang Xuanzu tidak peduli untuk merasa senang ketika dia sampai di jantung iblis. Begitu dia berbalik, dia ingin melarikan diri ke hutan pegunungan. Berhenti, jangan pergi. Mata Li yang setengah baya itu menatap tanpa daya ke arah hati para dewa dan iblis yang telah direnggut oleh Jiang Xuanzu, dan hatinya terbakar amarah. Ketika melewati sisi orang-orang dari keluarga Zhao, dengan satu telapak tangan, dia membunuh orang-orang Zhao Jiawu, dan bergegas ke Jiang Xuanzu tanpa henti. Lin Bai di hutan, melihat pemandangan ini, segera merasakan bayangan beberapa napas yang bersembunyi di sekitarnya mulai bergerak. Bawa bencana ke timur. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan bergegas ke Jiang Xuanzu. Telah disepakati dengan Jiang Xuanzu bahwa jika tidak ada waktu untuk membahas rencana itu nanti, siapapun yang mendapatkan hati para dewa dan iblis akan segera kembali ke Gunung Zhongmen. Sekarang setelah Jiang Xuanzu mendapatkan hati para dewa dan iblis, dia memikirkan kata-kata Lin Bai dan segera melarikan diri dari Gunung Senja. Lin Bai dengan cepat berjalan melalui hutan, memikirkan tindakan balasan, kakak seperguruan Jiang pasti ingin meninggalkan Gunung Senja sesegera mungkin, dan kemudian kembali ke Gunung Zhongmen sesuai dengan apa yang telah kukatakan sebelumnya. Jadi yang akan kulakukan sekarang adalah membantu kakak senior Jiang meninggalkan pegunungan Senja dan menyeret semua prajurit ke sini. Wajah Lin Bai tampak garang. Dia membuka mata Dharmasura dan melihat semua prajurit yang mengejar Jiang Xuanzu. Selain seni bela diri Li, ada 7 atau 8 seniman bela diri di puncak alam Daoshen yang mengejar Jiang Xuanzu. Orang-orang ini semuanya tertutup hitam, dan mereka hanya dapat melihat garis besar tubuh mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat wajah apapun, dan mereka tidak dapat mengetahui dari mana mereka berasal. Sangat disayangkan bahwa protos raksasa dihancurkan di kehampaan di luar tanah kuno, yang kedua mati di bawah punggungan ajaib tanah kuno. Jika ada 2 tubuh yang terpisah sekarang, kita tidak akan begitu malu. Sekarang kita harus menyembunyikan cara dan prestasi kita. Kita tidak dapat menggunakan teknik pedang terbang. Kalau tidak, jika Li Jiawu melihat pedang terbang di pesta bulan jahat, dia pasti akan menebak bahwa aku ada hubungannya dengan Dewa Negara Qi dan hati iblis. Ada begitu banyak batasan. Aku khawatir tidak mudah untuk menghentikan seni bela diri di alam Tao dan Dewa. Tetapi kita perlu berusaha semampu kita. Sekarang Lin Bai ingin menyembunyikan asal-usul identitasnya, seperti pedang iblis dan penggaris pengukur. Di antara 24 pedang di langit, membunuh makhluk abadi dengan satu pedang, Jue Tianxi, Jian Xin, Fei Jian, dan cara lain tidak dapat digunakan sesuka hati. Setelah digunakan, mereka harus dibunuh untuk menghilangkan masalah di masa depan. Banyak batasan dan kendala, biarkan kekuatan Lin Bai anjlok. Itu adalah batas untuk dapat menghentikan seorang pejuang di puncak alam Tao dan Dewa. Terlebih lagi, ada 9 master tingkat Tao dan Dewa yang mengejar Jiang Xuanzu. Jika kita tidak membiarkan Jiang Xuanzu melarikan diri dari pegunungan Senja tepat waktu dan bersembunyi, saya khawatir akan ada semakin banyak orang kuat untuk dibunuh. Kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao melarikan diri dari kota Senja. Keluarga Li yang setengah baya pasti telah mengirim berita itu kembali ke keluarga Li. Sekarang keluarga Li pasti telah mengirim orang-orang kuat ke pegunungan Senja untuk mengepung dan menekan mereka. Waktu tidak baik untuk Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Semakin lama penundaan, semakin buruk jadinya. Lin Bai membuka mata Dharmasura dan melihat ke-9 prajurit yang mengejar Jiang Xuanzu di hutan. Setelah memastikan posisi mereka, Lin Bai terbang menjauh. Pedang murad itu melesatkan sinar pedang yang menjulang tinggi dan menebas salah satu prajurit yang menyembunyikan bentuk tubuhnya. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Pergi. Prajurit yang bersembunyi itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Kekuatan yang menjulang tinggi itu meluncur keluar, menghancurkan hutan pegunungan dan meraung ke arah Lin Bai. Kau tidak ingin berurusan denganku, aku ingin berurusan denganmu. Lin Bai mencibir, dan kekuatan senjata sihir Jipin Dao meledak terus-menerus, dan roh pedang jatuh di sekitar lelaki tua itu. Lelaki tua itu menghindar ke kiri dan ke kanan.
Dia tidak melawan. Dia tidak ingin memperhatikan Lin Bai. Namun, Lin Bai menolak untuk melepaskannya dan membiarkan lelaki tua itu kehilangan kendali atas Gingerol dan kehilangan posisinya. Lelaki tua itu menjadi marah, matanya menyemburkan amarah, dan menatap Lin Bai, penuh kebencian. Di bawah amarah, kultivasi alam Daoshen meletus dari lelaki tua itu dan ingin membunuh Lin Bai untuk melampiaskan amarahnya. Merasa lelaki tua itu telah kehilangan Jiang Xuanzu, Lin Bai tertawa dalam hatinya, dan tidak ingin terjerat dengan lelaki tua itu. Tubuhnya melesat dan menghilang di hutan. Ayo, ayo, bajingan, tidakkah kau ingin bersaing denganku? Melihat pelarian Lin Bai, lelaki tua itu meraung. Lelaki tua itu ingin memburu Lin Bai, tetapi dia menemukan bahwa Lin Bai lebih licik dari yang dia bayangkan. Setelah jarak tertentu, dia kehilangan napas. Melihat ke belakang, bau Gingerol menghilang. Ayam terbang mengalahkan telur, memberi kompensasi kepada nyonya untuk melipat prajurit itu lagi. Lelaki tua itu berdiri di tengah hutan yang kosong, mengepalkan tinjunya, gemetar karena marah. Lelaki tua itu marah dan geram, dan kekuatan yang menjulang tinggi itu menghancurkan hutan pegunungan hingga rata dengan tanah. Bab 4629, Pertarungan Sengit di Pegunungan. Lin Bai melesat masuk ke dalam hutan, menjalankan buah Dao Tuntian, napasnya menyatu. Ini adalah trik kecil yang ditemukan Lin Bai secara kebetulan saat ia tidak melakukan apa-apa. Keberadaan dan napas setiap prajurit itu unik. Yang disebut, meninggalkan suara setelah angsa liar, dan meninggalkan nama setelah seseorang lewat, setiap prajurit akan meninggalkan napas setelah melewati tempat tertentu, bahkan buah Tao Tai yang transenden itu pun tidak terkecuali. Meninggalkan napas, mudah dicari. Beberapa praktisi bela diri mempraktikkan satu atau dua cara untuk mencari napas, yang dapat digunakan untuk memburu musuh atau mencari harta karun. Seorang prajurit yang kuat dapat mengunci posisi prajurit sesuai dengan napasnya. Suatu hari, Lin Bai tiba-tiba berpikir bahwa menelan langit dan bumi dapat menghancurkan dan memurnikan semua hal di dunia. Bisakah ia memurnikan napasnya sendiri? Dengan ide ini, Lin Bai segera melakukannya. Setelah banyak argumen yang cermat, Lin Bai mengeluarkan jejak kekuatan menelan buah surga, melilitnya, yang mirip dengan mengembun menjadi batas dan menjebak napasnya sendiri di dalamnya. Dengan bantuan menelan buah surga, tanah tempat Lin Bai lewat tidak akan meninggalkan napas sedikit pun, dan seluruh orang akan seperti hantu. Itu tidak cukup kuat, tetapi itu adalah trik untuk ditelan. Oleh karena itu, tepat setelah Lin Bai menghentikan prajurit yang berada di puncak alam Daoshen, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari surga. Sudah waktunya untuk menemukan yang berikutnya. Saya harap saudari seperguruan Jiang dapat bertahan. Bentuk tubuh Lin Bai berbalik, dan sekali lagi menuju ke arah pelarian Jiang Xuanzu. Sepanjang jalan, Lin Bai menemukan bahwa ada bekas terbakar yang tertinggal setelah perang di pegunungan Das, dan bahkan kekuatan mengerikan dari alam Daoshen tetap ada di banyak tanah yang hangus. Setelah hati ajaib jatuh ke tangan Jiang Xuanzu, ada 9 orang yang mengejarnya. Baru saja Lin Bai menghentikan satu, dan hanya ada 8 yang tersisa. Jiang Xuanzu juga sangat pintar. Dia tidak menunjukkan niatnya untuk meninggalkan Gunung Das, tetapi terus-menerus mengubah posisinya di pegunungan dalam upaya untuk membingungkan publik dan publik. Jika Master Seni Bela Diri, saya akan terus bertarung, bahkan jika saya memiliki beberapa wajah pendiam, saya akan semakin sulit ditangkap. Pegunungan senja itu besar atau kecil untuk seni bela diri alam Daoshen. Seni bela diri di alam Tao dan Tuhan memiliki persepsi yang luar biasa. Mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan spiritual langit dan bumi dari jarak puluhan ribu mil. Bahkan jika Lin Bai menghentikan 2 atau 3 orang ahli di alam Taoisme dan dewa, dan membiarkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengunci napas Jiang Xuanzu, selama mereka merasakan fluktuasi kekuatan spiritual langit dan bumi dan mencari arah pertempuran, masih mudah untuk menemukan arah Jiang Xuanzu. Oleh karena itu, Lin Bai perlu menyingkirkan semua pengejar di belakangnya dalam waktu singkat untuk menyembunyikan napas baiknya dan melarikan diri dari pegunungan senja. Kejahatan yang tersisa dari keluarga Zhao telah dibunuh oleh keluarga Li yang setengah baya. Sekarang semua ujung tombak di pegunungan senja mengarah ke Jiang Xuanzu. Kecepatan Lin Bai meningkat, dan dia berlari kencang menuju ke arah tempat Jiang Xuanzu berada. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba melihat kekuatan yang luar biasa melonjak di atas langit, angin dan awan, guntur dan kilat saling terkait, sebuah tangan besar menutupi bagian atas, menjepit ke suatu tempat di hutan.
Kemudian, di depan Lin Bai terdengar semburan suara yang mengguncang bumi, menggulung langit dan asap menghalangi langit. Kakak senior Jiang yang sedang bertarung dengan mereka. Mata Lin Bai berbinar dan berlari kencang, dengan cepat muncul di tepi medan perang. Di depan hutan pegunungan, ada 5 sidik jari berukuran kilometer, dan pepohonan serta gunung di sekitarnya hancur menjadi terak. Jiang Xuanzu, berpakaian hitam, bangga dengan sebuah batu, dikelilingi oleh 8 prajurit di puncak alam Daoshan. Mereka menatap Lin Bai dengan penuh nafsu. Tanpa banyak bicara dan omong kosong, 8 prajurit, yang berada di puncak alam Daoshan, langsung menuju Jiang Xuanzu. Untuk sementara waktu, senjata ajaib, kekuatan magis, metode Tao, dan tentara Tao terjalin di pegunungan dan hutan, menghancurkan gunung dan hutan. Suara bumi berguncang dan bergoyang datang dari kedalaman pegunungan saat senja. Saat senja, di atas pegunungan, kekuatan psikis dengan gila-gilaan mengaduk langit, ditutupi dengan awan gelap dan badai petir, seperti kiamat. Menghadapi pengepungan 8 seniman bela diri di puncak alam Daoshan, Jiang Xuanzu jelas sedang berjuang. Dengan prestasi dan kemampuan Jiang Xuanzu, Anda mungkin tidak kalah dengan 2 atau 3 seniman bela diri di puncak alam Daoshan. Namun, menghadapi 8 seniman bela diri di puncak alam Daoshan, mereka pasti akan mengalami banyak kesulitan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Lin Bai melirik ke dalam kegelapan, dan segera terbang keluar. Pedang Myrtle Crab memotong pedang tajam dan membelah medan perang, memisahkan Jiang Xuanzu dan 8 prajurit alam Daoshan. Adik seperguruan, melihat kedatangan Lin Bai, Jiang Xuanzu merasa percaya diri. Lin Bai berdiri di depan Jiang Xuanzu dan menatap 8 pendekar di alam Taoisme dan dewa dengan wajah dingin dan tanpa ampun, nanti aku akan menjerat mereka. Kakak senior, pergilah dulu, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, pergilah ke pegunungan untuk bertarung. Jiang Xuanzu merasa khawatir. 8 pendekar di puncak alam Daoshan mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Jika Lin Bai dibiarkan menghadapinya, dia akan berada dalam bahaya. Kalau tidak, kami tidak mau. Pikiran Jiang Xuanzu goyah, dan beberapa tidak ingin dirasuki oleh dewa dan iblis. Dewa dan hati iblis muncul di Kizu, dan diawasi oleh banyak kekuatan. Terlalu sulit untuk mengambil roh dan hati iblis secara diam-diam. Bagaimana kamu bisa menyerahkan apa yang diterima dengan baik sesuka hati? Jangan khawatir, kakak senior. Aku akan baik-baik saja. Lin Bai merasa lega, dan seluruh tubuhnya mulai menyebarkan kekuatan pedangnya. Mendengar kata-kata Lin Bai, Jiang Xuanzu memutuskan untuk mencobanya. Jika pada akhirnya tidak berhasil, dia harus membuang kentang panas itu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seni bela diri dari Dewa Tao tingkat 7 memiliki prestasi seperti itu. Aku meremehkanmu. Salah satu dari 8 prajurit di puncak alam Dewa Tao menutupi wajahnya, tetapi hanya keluarga Li yang setengah baya yang menunjukkan penampilan aslinya. Keluarga Li yang setengah baya berkata dengan dingin, jiwa dan hati iblis adalah milik keluarga Li kita. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh keluarga Li, aku menyarankan kamu untuk berdiri di pinggir. Jika kamu berani bertarung, keluarga Li akan membalas kebencian hari ini dengan darah di masa depan. 7 Tao kuat lainnya, mendengar ancaman dari keluarga Li yang setengah baya, menunjukkan kabut di wajah mereka. Meskipun mereka datang dengan menyembunyikan kepala dan mengecilkan ekor mereka sebenarnya adalah kekuatan dari 27 negara bagian Yunling. Bagi keluarga Li, mereka memiliki rasa takut dan takut yang kuat. Jika para dewa dan iblis tidak terlalu menarik, bagaimana mereka bisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan keluarga Li? Jangan bicara omong kosong, harta surga dan bumi. Mereka yang memiliki kemampuan untuk hidup di dalamnya. Seorang pendekar Tao menekan rasa takutnya terhadap keluarga Li. Alih-alih berbicara omong kosong dengan keluarga Li yang setengah baya, ia mengubah posisi bertahannya menjadi serangan dan langsung menyerang Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Mereka ingin membunuh Lin Bai dan Jiang Xuanzu secepat mungkin, mengambil hati ajaib itu, pergi dari sini dan meninggalkan keluarga Li. Bab 4630, semuanya sia-sia. 8 pendekar Tao yang kuat menyerbu kerumunan. Kekuatan yang terpancar dari tubuh mereka mengubah warna langit dan bumi, membuat gunung-gunung bergetar. Kakak senior Jiang, pergi. Lin Bai mengayunkan pedang murat, dan hujan pedang yang deras membunuh 8 orang. Pada saat ini, jantung pedang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak ke atas, yang membuat teknik pedang Lin Bai lebih kuat. Jiang Xuanzu menatap Lin Bai dengan cemas, menggertakkan giginya, berbalik dan menghilang di hutan.
Delapan pendekar Tao dan pendekar bela diri itu bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa roh dan iblis ada di tubuh Jiang Xuanzu, jadi mereka tidak ingin terlibat dengan Lin Bai. Pada saat itu, beberapa pendekar bela diri melewati Lin Bai dan langsung menuju Jiang Xuanzu. Hanya dua pendekar Tao yang dihentikan oleh Lin Bai. Mereka sangat marah sehingga mereka mencoba memaksa Lin Bai kembali. Ketika Lin Bai melihat 6 prajurit telah melewati garis pertahanan mereka sendiri, dia sangat marah dan hatinya terasa sesak. Jika kamu bisa menggunakan pedang terbang, kamu tidak akan begitu terikat. Untuk menyembunyikan identitasnya, Lin Bai tidak dapat menggunakan pedang terbang dan teknik pedang. Jika tidak, dia akan dikenali oleh keluarga Li dan seniman bela diri lainnya di pesta bulan jahat di masa mendatang. Pada saat itu, memprovokasi keluarga Li bukanlah hal yang baik bagi Lin Bai dan Sekte Iblis Abadi. Jiang Xuanzu juga memahami kebenaran ini. Ketika dihadapkan dengan pengejaran 8 prajurit, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan tidak melakukan metode saluran Dewa Pintu. Lin Bai melepaskan gagasan untuk terlibat dengan 2 prajurit Tao dan alam dewa. Begitu dia berbalik, dia membunuh 6 prajurit Tao dengan roh pedang. Dalam sekejap, tubuh Lin Bai bergerak-gerak di hutan pegunungan, menjebak 8 seniman bela diri di alam Taoisme dan dewa. 8 prajurit alam Tao Shen sangat marah sehingga mereka bersatu untuk membunuh Lin Bai. Namun Lin Bai bagaikan seekor ikan di dalam air. Meskipun ia hanya memiliki kultivasi Dewa Tao tingkat 7, jika Lin Bai tidak ingin melawan mereka sampai akhir, mereka tidak dapat melakukan apapun untuknya dalam waktu singkat. Suara keras itu meraung dan bergetar di dalam dan luar pegunungan senja. Di sela-sela gerakannya, Lin Bai dipukuli di sekujur tubuh, memuntahkan darah. Pakaian dan jubahnya telah basah oleh darah. Pada saat ini, Lin Bai mengirimkan jejak pencarian hati dan pergi, tidak dapat mengunci napas Jiang Xuanzu. Jiang Xuanzu telah melarikan diri dari daerah ini, yang membuat Lin Bai merasa sedikit tenang. 8 Taois itu jelas menyadari kehilangan Jiang Xuanzu. Seketika, mereka murung, menatap Lin Bai dengan gertakan gigi dan menumpahkan semua amarah mereka pada Lin Bai. 8 prajurit Tao itu akhirnya menanggapi Lin Bai dengan serius. Dalam pertarungan tadi, perhatian 8 Taois itu selalu tertuju pada Jiang Xuanzu, dan mereka tidak serius menghadapi Lin Bai. Sekarang setelah mereka kehilangan jejak Jiang Xuanzu, mereka begitu marah sehingga mereka harus menumpahkan semua amarah mereka pada Lin Bai. Dalam sekejap, 8 Dewa Tao mengulurkan tangan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, dan hampir menghancurkan Lin Bai. Wajah Lin Bai berubah drastis, dan dia tidak lagi terlibat dengan mereka. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Kekuatan yang menjulang tinggi itu menghancurkan gunung dan sungai, menghantam punggung Lin Bai, membuat punggungnya berdarah dan berdarah. Satu gerakan gagal, dan 8 prajurit Tao itu terbunuh lagi. Lin Bai terpaksa putus asa. Matanya merah. 2 kekuatan misterius di tubuhnya muncul tanpa sadar ketika dia menghadapi krisis hidup dan mati. Yang satu berasal dari menelan buah Tiandao. Satu datang dari Perdana Menteri. Pada saat ini, krisis hidup dan mati yang kuat membuat kedua kekuatan itu berlari pada saat yang bersamaan. Hati Lin Bai tampak ganas, berencana untuk mendesak menelan buah jalan surgawi dan fase tertinggi, memusnahkan 8 prajurit Tao. Tetapi saat itu juga, tawa lembut dan cemerlang seorang pria jatuh dari langit. Ini adalah kontes yang luar biasa, tetapi Anda dapat menghentikannya. Mendengar suara itu, 8 prajurit Tao menghentikan tangan mereka satu demi satu. Krisis kematian menghilang dalam pikiran Lin Bai. Lin Bai dan 8 Dewa Tao mendongak. Di atas awan, seorang pemuda anggun berpakaian putih menginjak awan putih dan melayang turun. Yang mengejutkan Lin Bai, ada seorang wanita berpakaian hitam berdiri di sampingnya, yang merupakan Jiang Xuanzu. Melihat seluruh tubuh Lin Bai terluka, darah mengalir, dan mata Jiang Xuanzu gemetar, dia bergegas ke sisi Lin Bai dan membantunya berdiri. Apa yang terjadi? Lin Bai bertanya tanpa mengerti. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, saat aku hendak melarikan diri dari pegunungan senja, pria berpakaian putih itu menghentikanku. Aku ingin mengalahkannya, tetapi aku menemukan bahwa kekuatan kultivasi pria ini jauh lebih baik daripada milikku, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Dia membawaku kembali ke sini dengan paksa. Hati para dewa dan iblis juga telah diambil olehnya. Mendengar penjelasan Jiang Xuanzu, Lin Bai melihat ke arah pria berpakaian putih itu. Ada beberapa kenangan yang terpotong-potong di benaknya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat.
Akhirnya, Lin Bai teringat bahwa ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu melewati pegunungan senja menuju kota senja, mereka melewati sebuah sungai. Pria berbaju putih itu berdiri di atas sebuah batu dan memandangi sungai yang mengalir deras. Saat itu, dia pernah melihat Lin Bai dan Jiang Xuansu, tetapi sepertinya ada pedang tersembunyi di matanya yang lembut, yang membuat Lin Bai dan Jiang Xuansu terkejut. Pemuda berbaju putih ini bertingkah aneh. Dia menghentikan Jiang Xuansu dan mengambil hati iblis, tetapi dia tidak membunuh Jiang Xuansu. Lin Bai menilai bahwa orang ini mungkin bukan seniman bela diri dari keluarga Li di Yunling. Jika dia adalah seniman bela diri dari keluarga Li, dia seharusnya membunuh Jiang Xuansu dan merebut kembali pikiran dewa dan iblis jika dia menemukan bahwa Jiang Xuansu telah mengambil hati dewa dan iblis. Jiang Xuansu tidak mati, yang berarti bahwa orang ini jelas bukan Li Jiawu. Jadi siapa orang ini? Tuan-tuan, Anda sangat sopan. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan sopan sambil menggenggam tangannya, saya sudah bertemu dengan semua tetua di Wan Zizhen. Wan Zizhen. Mendengar nama ini, mata 8 dewa Dao itu menciut dengan ganas, dan sudut mata mereka berkedut 2 kali. Mereka memiliki ketakutan yang kuat di mata pria berpakaian putih itu. Ternyata dia adalah Wan Zizhen. Baru pada saat itulah Jiang Xuansu mengetahui asal-usul pria berpakaian putih itu, orang pertama dalam daftar Dewa Bulan Jahat terakhir. Daftar Dewa Bulan Jahat, yang pertama. Lin Bai dengan sungguh-sungguh menatap pria berpakaian putih itu. Lin Bai tahu bahwa pada pesta terakhir Bulan Jahat, tuannya Sebaik Awan, dan anggota klan Tuntian dari Villa Gunung Feng Shui juga ikut serta dalam kompetisi seni bela diri, tetapi dia hanya yang ketiga dalam daftar Dewa Bulan Jahat. Saat itu, Lin Bai sangat ingin tahu tentang keberadaan seperti apa orang-orang dari kebangsaan Tuntian itu. Wan Zizhen tertawa. Dia merasakan jantung para dewa dan iblis dari lengannya dan memegangnya di telapak tangannya. Aku di sini untuk memintamu berhenti. Sekte Bulan Jahat telah mengambil hati para dewa dan iblis. Kamu tidak perlu membuat lebih banyak masalah di 27 negara bagian Yunling. Kalian keluarga Yunling Li juga perlu segera membuka segel formasi Qizu Fengji, sehingga sejumlah besar keluarga kuat yang berpartisipasi dalam pesta Bulan Jahat dapat pergi ke Sekte Bulan Jahat sesegera mungkin, tanpa penundaan. Mata Li yang setengah bayam menyusut, menunjukkan keengganan. Namun, kedatangan Wan Zizhen jelas diperintahkan oleh Sekte Bulan Jahat. Meskipun keluarga Li di Yunling kuat, mereka tidak berani bertengkar dengan Sekte Bulan Jahat secara terbuka. Wan Zizhen melihat keengganan 8 Dewa Tao, dan berkata sambil tersenyum, Anda dapat yakin bahwa Sekte Bulan Jahat kami tidak akan mengambil hati para dewa dan iblis sebagai milik mereka sendiri. Objek ini memasuki kumpulan hadiah Pesta Bulan Jahat. Setelah Pesta Bulan Jahat, Gereja Bulan Jahat menganggap hati roh dan iblis sebagai hadiah untuk menghargai bakat-bakat yang telah muncul dalam Pesta Bulan Jahat. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat bertarung di Pesta Bulan Jahat. Jika Anda menunggu untuk menang, harta karun itu akan menjadi milik Anda.